Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita bisa berjumpa ya di momen penerimaan siswa baru. Nah, tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam serta salawat semoga tetap tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini pertama-tama ya, Ibu akan memperkenalkan, nama Ibu adalah Ana Sumarni. Di MAN 1 Sukabumi ini, Ibu mengajar bidang studi kimia. Nah, sebagai tugas tambahan, Bapak Kepala Sekolah menunjuk Ibu sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana. Anak-anakku sekalian, ya, pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan bahwa ya kalian diterima di MAN 1 Sukabumi ini harus disyukuri. Karena apa? Karena tidak semua siswa lulusan SMP atau MTS bisa mengenyam pendidikan di MAN 1 Sukabumi ini. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa MAN 1 Sukabumi ini merupakan sekolah tingkat SMA yang bersirikan atau bernuansakan Islam. Mata pelajaran yang diajarkan di SMA atau di sekolah umum tentunya akan kalian dapatkan di MAN 1 Sukabumi ini. Perbedaannya kalau di MAN 1 Sukabumi ini ya, nah selain dari mata pelajaran ya, yang diajarkan di SMA juga dipelajari di MAN 1 Sukabumi ini, ada tambahan bidang agamanya, itu porsi pelajaran agamanya lebih banyak ya. Jadi harus kalian syukuri ya. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini ya, Ibu akan menerangkan tentang pengenalan lingkungan, struktur organisasi dan sarana prasarana MAN 1 Sukabumi. Ya. Kenapa disampaikan tentang pengenalan lingkungan? Karena ya agar kalian lebih mengenal ya. Jadi apabila kalian itu ya ke sekolah ya atau ke madrasah ya, kalian tidak perlu tanya-tanya lagi misalkan mana ruangan bagian administrasi atau mana aula atau mana tempat saya akan belajar tatap muka ya. Nah, jadi ya pada kesempatan kali ini Ibu akan menyajikan atau menerangkan tentang sarana prasarana ya yang ada di MAN 1 Sukabumi ini ya. Jadi dalam penyajian kali ini ya dibagi menjadi 2 sesi. Jadi sesi pertama yaitu Ibu akan menerangkan dulu tentang struktur organisasi, kemudian sarana apa saja yang dimiliki oleh MAN 1 Sukabumi, dan sesi kedua nanti Ibu akan mengajak kalian untuk berkeliling ya, di mana ruang, misalnya ruang tempat belajar kelas 10 MIPA 1 atau 10 MIPA 2 atau 10 IPS atau 10 bahasa ya. Nanti kalian akan Ibu ajak untuk keliling di lingkungan MAN 1 Sukabumi ini ya. Baiklah ya. Yang pertama yang akan Ibu sampaikan adalah tentang struktur organisasi yang ada di MAN 1 Sukabumi ini ya, sehingga kalian itu akan mengetahui apabila kalian akan misalkan berkomunikasi dengan bagian kesiswaan, maka tentunya kalian akan menjumpai Bapak atau Ibu yang berhubungan dengan Wakasek kesiswaan ya. Nah, baiklah, akan Ibu terangkan tentang struktur organisasi yang ada di MAN 1 Sukabumi ini. Nah, struktur organisasi MAN 1 Sukabumi tahun pelajaran 2021-2022 ya. Nah, MAN 1 Sukabumi itu dipimpin oleh kepala madrasah ya yang bernama Pak Hirudin SAG MM ya. Kepala MAN 1 Sukabumi ini membawahi 4 wakil kepala ya dan 1 kepala TU. Nah,
4 wakil kepala itu diantaranya Waka Bidang Kurikulum yang dijabat oleh Ibu Raden Andriani MPD, kemudian Waka Bidang Kesiswaan dijabat oleh Bapak Indra Regawa MM, kemudian Waka Bidang Humas dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Aan MMPD, kemudian Waka Bidang Sarana Prasarana dijabat oleh Ibu sendiri yaitu Ibu Ana Sumarni, dan satu kepala TU MAN 1 Sukabumi ya yang dijabat oleh Bapak Dedi Kusnadi SPDI ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk Waka Bidang Kurikulum ya yang dijabat oleh Ibu Raden Andriani MPD ini membawahi diantaranya ada koordinator BPBK, kemudian koordinator bidang PAI atau keagamaan, kemudian koordinator bidang olahraga ya. Sedangkan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan yang dijabat oleh Bapak Indra Regawa MM ya, ini membawahi pembina OSIS ya. Nah, pembina OSIS nanti berkoordinasi dengan pembina-pembina yang lainnya, diantaranya ada pembina Paskibra, ada pembina seni, ada pembina KSM ya dan Aksioma, kemudian ada pembina PMR atau UKS, ada pembina pramuka, kemudian ada pembina klinik Quran, ada pembina logos, kemudian sedangkan untuk wakil bidang sarana prasarana itu membawahi diantaranya pengelolaan lab BIPA, pengelolaan lab komputer, pengelola perpustakaan, pengelola lab tata busana ya. Nah, sedangkan kepala TU Bapak Dedi Kusnadi ya SPDI ini membawahi ada administrasi keuangan, administrasi kesiswaan, administrasi umum, operator, satpam dan penjaga sekolah. Nah, semuanya nanti ya membawahi wali kelas ya. Nanti untuk kelas misalkan 10 IPS 1 wali kelasnya siapa nanti akan disampaikan oleh bagian kurikulum ya. Nah, baiklah, setelah struktur organisasi Ibu sampaikan, jadi kalian akan mengetahui ya waka-waka yang menjabat misalnya waka siswaan, sarana prasarana ya, sehingga kalau misalkan kalian berhubungan dengan sarana prasarana tentunya kalian akan menghubungi Ibu ya. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan menerangkan ya atau menyampaikan ya tentang sarana prasarana apa sajakah yang ada di MAN 1 Sukabumi ini ya. Nah, kita lihat sarana prasarana yang ada di MAN 1 Sukabumi ini ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tahun pelajaran ini ya MAN 1 Sukabumi itu akan membangun sekitar 8 lokal ruang belajar. Tapi sebelumnya lokal-lokal yang sudah ada itu dirubuhkan ya. Di antaranya lokal yang sudah dirubuhkan itu ada 3 lokal kelas, ruang kelas, kemudian ada ruang administrasi atau ruang TU, ruang kepala sekolah, ruang guru. Nah, ini nanti semua berpindah ya, berpindahnya itu ke ruang labcom ya, kemudian pindah juga ada yang pindah ke aula ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Nah, sebelum dirubuhkan, sarana prasarana MAN 1 Sukabumi ini memiliki ruang administrasi itu sebanyak 1 ruang, kemudian ruang kepala madrasah 1 ruang, ruang wakil kepala madrasah 1 ruang, kemudian ruang guru 1 ruang. Nah, ini keempat ruang ini itu sudah dirubuhkan ya. Nah, kemudian ada ruang komite sekolah, kemudian ada ruang teori belajar ya atau ruang kelas itu terdiri dari 34 ya, kemudian sudah dirubuhkan sehingga tinggal 31. Jadi yang dirubuhkan itu ada 3 lokal, jadi sekarang menjadi 31 lokal. Kemudian ada ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer yaitu sebanyak 3 labcom ya.
Nah, di mana satu labcom ini digunakan untuk IT dan rapat-rapat, kemudian labcom kedua itu digunakan untuk ruang wakil kepala madrasah, kemudian labcom 3 itu digunakan untuk pelayanan administrasi dan ruang kepala sekolah dan ruang kepala TU. Kemudian ada dua kelas ya yang digunakan untuk ruang BK, BPBK dan ruang penyimpanan arsip ya. Nah, kemudian selain lab komputer juga ada ruang keterampilan ya, satu ya, itu ruang keterampilan itu letaknya di dekat parkir. Kemudian ada ruang perpustakaan, ada ruang BK, nah itu sudah dirubuhkan. Kemudian ada gudang sebanyak 4 ya, kemudian musola, aula. Nah, aula digunakan untuk ruang guru sementara. Kemudian kantin. Nah, selama masa pandemi ini ya Ibu ingatkan bahwa kantin tidak akan dibuka ya. Jadi kalian itu kalau misalkan ada pembelajaran tatap muka ya, kalian membawa bekal dari rumah ya. Karena selama pembelajaran itu direncanakan tidak ada jeda untuk istirahat. Jadi dari jam 7 sampai sekitar jam 1 itu kalian itu tetap di kelas ya. Nah, kemudian selain aula yang digunakan ruang guru sementara, kemudian ada kantin, kemudian ada dapur, ini juga sudah dirobohkan, ruang OSIS sudah dirobohkan, kemudian ada ruang satpam ya yang sudah dirobohkan, kemudian ada ruang OSIS ya, ruang OSIS, kemudian ada ruang PK ya. Nah, PK, kemudian ada ruang UKS, ruang kesenian, lapangan basket voli atau futsal, kemudian ada lapang parkir, ada toilet itu sebanyak 32 ditambah 4 yang ada di kelas bawah ya, ada tambahan. Kemudian ada lapak pedagang. Nah, lapak pedagang juga sekarang sudah dirubuhkan. Kemudian ada tempat wudhu dan ada koridor. Nah, itu adalah sarana dan prasarana yang ada di MAN 1 Sukabumi ini ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran, untuk persiapan pembelajaran tatap muka ya, ruang belajar itu dikonsentrasikan ya di lokasi yang kemarin kalian melaksanakan psikotes ya. Jadi semua untuk pembelajaran dilokasikan di bawah aula ya, di bawah aula atau di sebelah selatan gang umum ya. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan sampaikan tentang denah ya, denah kelasnya. Nah, denah ruangan ya untuk ruang belajar ya. Nah, ini dilokasikannya itu di bawah. Nah, ini di bawah atau di sebelah sana. Nah, di sini ya, di aula sampai ke bawah ini ya. Sedangkan yang di atas kan ini adalah ruang-ruang yang sudah dirubuhkan. Nah, seperti ada ruang guru ini sudah dirubuhkan ya. Kemudian di sini ada labcom 1 ya, labcom 1. Jadi di sini kita masuk dulu ya. Misalkan ini kalian itu masuk ya, yang awalnya kan masuk tuh lewat parkir. Nah, ini adalah tempat parkir ya, tempat parkir masuk. Nah, setelah itu ada lab MIPA. Kemudian di sini ada ruang kelas ya, karena di sini dalam pembangunan jadi tidak digunakan dulu. Kemudian ada lab prakarya atau lab keterampilan. Di sini ada parkir motor. Kemudian di sini adalah ruang-ruang yang sudah dihancurkan ya, sudah dirobohkan, dan insya Allah nanti akan dibangun kembali ya. Kita doakan saja supaya pembangunannya itu lancar. Kemudian di sini ada labcom nih, ini ada labcom 1 ya. Nah, ini digunakan untuk tempat rapat, tempat IT. Kemudian ada labcom 2. Nah, ini digunakan juga untuk ruang atau ruang wakil kepala madrasah ya. Kemudian labcom 3, nah ini untuk ruang TU ya. Ini di sini juga ada kepala sekolah ya, kemudian ada kepala TU. Nah, di sini ruangannya di labcom 3. Kemudian di sini ada ruang kelas. Nah, yang
dulu itu digunakan untuk kelas 12 bahasa. Nah, ini digunakan untuk ruang BPBK ya. Sementara yang di sampingnya ya ini juga kelas 11 bahasa ya. Nah, ini digunakan untuk ruang tempat menyimpan arsip ya. Nah, sedangkan untuk pembelajaran itu berada di bawah. Nah, ini adalah jembatan yang menghubungkan ruang yang atas dan bawah ya. Nah, sekarang kita lihat sini, ini ada aula ya. Nah, sengaja Ibu memberi nama kelas-kelas itu tidak berdasarkan kelas ya, karena nanti pembelajaran itu untuk masa pandemi ini direncanakannya itu tidak sekaligus kelas 10 sampai kelas 12. Jadi nanti diatur jadwalnya. Misalkan hari Senin kelas 10, hari Selasa kelas 11, hari Rabu kelas 12. Demikian. Kemudian hari Kamis ya, hari Kamis kelas 10. Terus hari Selasa kelas hari Jumat misalkan kelas 11. Nah, kemudian hari Sabtu kelas 12. Nanti minggu berikutnya hari Senin tidak kelas 10 lagi, tetapi diputar. Mungkin hari Senin kelas 11 ya, hari Selasa kelas 12, hari Rabu kelas 10. Demikian seterusnya. Sehingga ya kelas itu tidak bisa diberi nama kelas 10 IPS 1 misalnya 10 IPS 2, tetapi ya Ibu berikan nama tiap ruangan itu berdasarkan alfabet dari A sampai dengan Z ya. Nah, misalkan ini ya, mungkin kalian sudah tahu ya ruangan yang sudah dipakai untuk psikotes ya dan pengukuran ya. Misalkan di sini adalah ruang A, ini ruang B ya yang berada di bawah ya. Nah, di sini kan ada toilet ya, sebelah sini ada toilet. Ini ruang A dan ruang B ini digunakan untuk pembelajaran. Di sini ada pembelajaran kelas 10 IPS 1, 11 IPS 1 dan 12 IPS 1. Jadi yang kelas IPS 1 ini tetap menempati ruang A dan B. Sehingga kebersihannya juga ya harus ya dipertanggungjawabkan oleh kelas yang menempati. Misalkan hari Senin itu dipakai untuk tempat belajar 10 IPS 1 misalkan. Sehingga setelah belajar itu harus dibersihkan karena hari Selasanya akan digunakan untuk belajar kelas 11 IPS 1 ya. Nah, kenapa kelas 10 IPS 1 misalkan menempati 2 ruang? Karena nanti akan direncanakan ya, karena dalam masa pandemi ini kan satu ruang itu tidak boleh lebih dari 20 orang. Sehingga ya kelas misalkan 10 IPS 1 ya yang berjumlah 36 siswa ya, itu nanti dibagi 2. Jadi nomor absen 1 sampai absen 18 misalkan menempati ruang A ya. Kemudian dari nomor absen 19 sampai nomor absen 36 itu menempati ruang B. Demikian seterusnya ya. Nah, jadi di sini ruang A dan B itu digunakan untuk tempat belajar IPS 1, 10 IPS 1, 11 IPS 1, 12 IPS 2 ya. Nah, kita kembali ke sini, Dena. Ini ada ruang A, ruang B, ruang C dan D itu digunakan oleh 10 IPS 2 ya. Nah, kemudian ini F ya, ini kosong ya, nanti akan Ibu rencanakan untuk tempat ekskul ya. Kemudian F dan G di sini ya, ini nyebrang nih ya, nyebrang taman. Ini ruang F dan G. Nah, ruang F dan G itu digunakan untuk 10 IPS 3 ya, 10 IPS 3, 11 IPS 3, 12 IPS 3 ya. Kemudian ada ruang H dan I. Nah, ruang H dan I ya. Nah, ruang H dan I ini digunakan untuk 10 IPS 4, 11 IPS 4, 12 IPS 4. Kemudian J dan K ya, ini digunakan untuk 10 IPS 5 ya, 11 IPS 5 ya, dan 12 IPS 5. Kemudian di sini ada L dan M ya. Nah, ini L dan M itu digunakan untuk
10 IPS 6 ya. Nah, nanti dilihat dulu ya apakah ada atau tidak 10 IPS 6-nya ya. 10 IPS 6 yang pasti ada 11 IPS 6. Nah, di sini di kelas L dan M ya. Kemudian ruang N ini dikosongkan, sama seperti tadi mungkin akan digunakan untuk ruang eskul ya. Kemudian di sini ada ruang UKS ya. Jadi kalau misalkan ada yang sakit itu bisa ke ruang UKS ya. Tapi tidak sembarangan kalau misalkan sakitnya hanya hanya ringan saja dan bisa di kelas juga bisa, itu di kelas saja. Jadi untuk menghindari kerumunan ya. Kemudian ini kelas atau ruang O dan P ini digunakan untuk kelas 10, 11 dan 12 bahasa ya. Kemudian nanti kita lihat lagi, kita jalan sini nih ada lapang ya. Kemudian di bawah ruang O di sini ada ruang perpustakaan ya. Di bawah ruang P di sini ada kantin ya, kantin, dan di sini juga ada ruang OSIS dan ruang PK ya. Kemudian di bawah aula di sini ada kelas-kelas, di antaranya ya adalah ada U dan P ya. Nah, U dan P ini ya digunakan untuk kelas 10 MIPA 3 ya, 10 MIPA 3, 11 MIPA 3, 12 MIPA 3. Kemudian W dan Z ya ini digunakan untuk kelas 10 MIPA 4, 11 MIPA 4 dan 12 MIPA 4. Sedangkan Y dan X digunakan untuk kelas 10 MIPA 5 dan 11 MIPA 5. Nah, ini adalah denah ruang ya yang ada di MAN 1 Sukabumi ini ya. Nah, di sini secara jelasnya ya bisa kalian lihat ya. Nah, ini sudah jelas terlihat ya. Ini ruang A, ini ruang B ya, diisi oleh 10 IPS 1, 11 IPS 1, 12 IPS 2. Kemudian ini ruang C dan D, ini ruang E, ini ruang G, H dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ada masjid atau musola ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk sholat zuhur ya, sholat zuhur. Nah, kita kembali lagi ke sini Dena. Jadi insya Allah rencana tatap muka itu, apabila tatap muka kalian nanti masuknya itu tidak lewat ini ya, gerbang yang kecil ini ya, tidak lewat sini ya masuknya itu. Tetapi kalian seperti biasa, kalian nyebrangnya di gang yang dekat dengan ini, gang ini ya, gang nangka namanya. Nah, ini bisa kalian masuk sini ya. Kemudian nah, untuk tempat parkir ya bisa kalian masuk lewat sini ya. Ini tempat parkir. Nah, masuk sini. Nah, bisa masuk sini, tempat parkir motor sini ya. Kemudian nah, ini untuk masuk ke kelasnya lewat gang saja. Nah, terus lewat gang. Nah, di sini kan ada aula ya. Nah, di samping aula. Nah, ini adalah tempat masuk ke tempat atau ke ruang belajar ya. Nah, jadi di sini ya, untuk lebih rinci lagi ya, nanti kita akan mengunjungi kelas-kelas atau ruang-ruang yang sudah Ibu perkenalkan ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Nah, nanti kita akan lihat-lihat ke lapangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melihat langsung ke lokasi ya, sarana dan prasarana MAN 1 Sukabumi. Nah, di sini kalian bisa yang membawa kendaraan, membawa motor bisa masuk melalui gerbang ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk masuk ke kelas bisa kalian menuju atau menyusuri gang ini ya. Nah, sekarang Ibu tunjukkan tempat parkirnya di sebelah sini. Mari. Tempat parkir mobil dan motor ya.
sementara yang di sebelah sana itu adalah kelas, ya, ada 2 ruang kelas tempat belajar. Kemudian yang di tengahnya itu adalah ruang seni, ya. Kemudian kembali ke sini, ini adalah ruang MIPA, ya. Maaf, ini sangat berantakan soalnya sedang pembangunan, ya, tahap pembangunan. Ini adalah ruang MIPA atau lab MIPA, ya, lab MIPA. Kemudian kita jalan lagi di sebelah laboratorium MIPA, ya. Ini adalah lab keterampilan atau lab di sana, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ingin berurusan dengan tata usaha, nah kalian bisa langsung menuju ke sebelah sana, ruang tata usaha. Dan di sana ada 3 lab komputer, 2 diantaranya digunakan untuk tata usaha, ya. Kemudian yang satu lagi untuk ruang IT, ya. Kemudian di sebelah sana lagi ada ruang BK, ya, ruang BK, dan ada tempat penyimpanan arsip, ya. Nah, kalau misalkan bisa langsung, ya, dari tempat parkir langsung ke sana, langsung ke ruang teknik, ya. Nah, sekarang kita lihat masuk melalui gang itu, ya. Ya, baiklah anak-anakku, seandainya kalian ingin langsung masuk ke ruang belajar, maka kita susuri, ya, jalan gang ini, ya. Yuk kita susuri. Nah, kalian bisa masuk pintunya lewat pintu sebelah sini, ya. Maksudnya di situ ada aula yang sekarang digunakan untuk ruang guru sementara. Ya. Nah, kalau kalian ingin masuk ke ruang belajar atau kelas, bisa langsung melalui gerbang ini. Kita masuk. Ini adalah lapang basket, ya, bisa voli, futsal. Nah, kemudian ini aula itu bisa sekarang itu untuk sementara digunakan untuk ruang guru, ya. Kalau kalian ingin ke ruang administrasi atau ke ruang wakil kepala, bisa melalui tangga ini, ya, melalui tangga ini. Kemudian kita lanjut. Ini adalah ruang perpustakaan. Ya, ini ruang perpustakaan. Setelah itu kita jalan lagi. Ini adalah ruang OSIS dan PK. Ini ruang OSIS dan PK. Kemudian di sini adalah kantin kejujuran, ya, kantin dari Koperasi Ukhuwah. Kemudian ini adalah ruang M, ya, sengaja dikosongkan ini sebagai tempat untuk ekstra, ya. Nah, kemudian yang ini ruang L dan M, ya. Ini untuk kelas 10 IPS 6, ya, dan 11 IPS 6, ya. Ini L dan M. Kemudian untuk kelas di sana ada kelas P, ya, P, ya, P, MNOP, ya. P dan O ini bisa naik ke atas. Nah, di situ ada dua ruangan kelas lagi, ya, itu untuk kelas 10, 11 dan kelas 12 bahasa, ya. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini adalah masjid atau musola, ya, yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah, ya, sholat duha atau sholat duhur, ya, asar. Kita lanjut ke atas. Ini adalah ruang komite, ya, ke atas ada ruang komite, ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah kelas I, ya, kelas I, dan yang di bawahnya, ya, ini adalah kelas H, ya. Kelas I dan H ini digunakan tempat belajar kelas 10, 11 dan 12 IPS, ya. IPS-nya adalah IPS
4 ya, IPS 4. Nah, kemudian yang sebelah sini ya, ini ada kelas J dan K. Nah, kelas J dan K ini digunakan untuk tempat belajar kelas 10, 11 dan 12 IPS 5 ya. Nah, kita lihat ke bawah. Ini ada toiletnya ya, ada toilet untuk putra dan putri. Nah, kemudian ini ada ruang kelas ya, ruang kelas F dan G. Nah, F dan G. Nah, ruang F dan G ini digunakan untuk kelas 10, 11, 12 IPS 3 ya. Kita lanjut ke bawah. Ini melewati taman. Ini ruang E ya, tidak digunakan untuk belajar tatap muka, tetapi ini nanti digunakan untuk program ekstra ya. Selanjutnya ini ruang B ya, kemudian ruang C. Nah, ruang D dan C ini digunakan untuk belajar tatap muka kelas 10, 11, 12 IPS 2. Dan ada 2 kelas lagi, 2 ruang lagi, yaitu ruang A dan ruang B. Nah, ruang A dan ruang B ini digunakan untuk belajar kelas 10, 11, 12 IPS 1 ya. Baiklah, sekarang kita langsung menyeberang ke lapangan ya, mari. Ya, anak-anakku, ini ada 2 ruang di bawah ya. Ini kan tingkat nih, tingkat 2 tingkat ya. Yang di bawah adalah ruang U dan V. Nah, ruang U dan V ini digunakan untuk belajar tatap muka kelas 10, 11, 12 MIPA 3 ya. Kemudian yang ruang ini ya, W ya, W sama Z yang di atas ya. Nah, itu digunakan untuk belajar kelas 10, 11, 12 MIPA 4. Dan ada 2 ruang lagi, yaitu ruang X dan Y yang di atas. Nah, itu digunakan untuk tatap muka kelas 10, 11, 12 MIPA 5 ya. Baiklah, sekarang kita ke bawah. Nah, ini ada ruang ya, 2 ruang, yaitu Q ya dan ruang R ya. Nah, ini digunakan untuk kelas 10, 11, 12 MIPA 1 ya. Di sampingnya ada ruang S dan T. Nah, ini ruang S dan T. Nah, ini digunakan untuk belajar kelas 10, 11, 12 MIPA 2 ya. Nah, anak-anak ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya mohon maaf ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.